Ya, di studio TV One ini sudah hadir narasumber saya, yakni pengamat hubungan internasional Pak Reza Shah, Pak Teuku Reza Shah. Pak Selamat Reza, malam. selamat malam, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi ya, Sabtu Waalaikumsalam. terakhir kita kemarin bertemu. Dan sekarang saya juga telah tersambung lewat sambungan Zoom, yakni Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, yakni Profesor Sudarnoto. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kiai. Dan saya juga sudah melihat Bung Opan Lamara ya juga tersambung lewat sambungan Zoom. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, sebelum saya ke narasumber saya yang lainnya, mungkin saya ingin ke Prof. Sudarnoto terlebih dahulu. Prof, ini begitu banyak sekali ya pandangan terkait tolak atau tidak, jalan terus atau tidak Piala Dunia U20. Tapi saya ingin dengar dulu suara resmi dari MUI. Apa statement dari MUI mengenai kedatangan timnas Israel ke Indonesia? Boleh atau tidak, Prof? Terima kasih, Mbak. Ya, pertanyaan ini sering saya peroleh, dan sebetulnya Majelis Ulama juga sudah menyampaikan pesan-pesan ya. Bahkan sejak tahun lalu sejak awal kita mendengar dari pemerintah terkait dengan rencana kedatangan warga Israel yang bergabung di dalam timnas U20. Pemerintah waktu itu sudah menyatakan kesiapan dari berbagai segi, bahkan Pak Mahfud sendiri juga sudah menyampaikan langkah-langkah politik, langkah-langkah diplomasi, dan langkah-langkah keamanan sudah dilakukan. Nah, cuma pada waktu awal itu tahun lalu saya menyampaikan di media, jangan terburu-buru lah pemerintah, karena ini satu event besar event besar yang harus kita dukung secara bersama-sama. Apalagi ini adalah momentum pertama Indonesia melakukan perhelatan Piala Dunia U20 ini. Tapi memang harus tetap disiapkan dengan baik. Masalahnya adalah kehadiran, keikutsertaan dan kehadiran warga Israel ke Indonesia untuk mengikuti pertandingan sepak bola ini. Nah, ini masalahnya. Sebetulnya pemerintah sejak awal sudah menyadari bahwa ini ini adalah suatu isu yang sangat sensitif. Karena itu sebetulnya yang kami harapkan adalah sudah ada komunikasi antara pemerintah dalam hal ini Menpora, kemudian Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, PSSI dengan kawan-kawan, dengan masyarakat yang lain ormas. Nah, tetapi memang sampai hari ini belum ada komunikasi apa-apa secara langsung. Nah, kami MUI jelas berdasarkan dengan keyakinan kami terhadap kewajiban kita untuk menjaga muruah bangsa, konstitusi itu, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini landasan utama. Karena itu dengan segala resikonya, dengan penuh kesadaran kami menolak kehadiran warga Israel yang kebetulan menjadi timnas U20 ini. Yang kedua kita kan tidak punya hubungan diplomatik saya kira menurut pemahaman saya karena tidak ada hubungan diplomatik dua negara Indonesia dan Israel, maka resikonya segala bentuk kegiatan, acara termasuk timnas nasional yang menghadirkan Israel itu jangan dibuka, karena dengan cara ini kan langkah-langkah kultural langkah kultural yang kalau terus dibiarkan akan memberikan ruang terhadap kemungkinan dibukanya hubungan diplomatik. Nah, ini kecemasan kami. Okay. Jadi sejak awal sampai sekarang sikap kita jelas. Bahkan kami sudah mengundang ormas-ormas Islam ormas-ormas Islam hampir yang hadir seluruhnya menolak kehadiran timnas nasional, timnas Israel ini untuk hadir di Indonesia dan tentu bermain di U20. Masalahnya sebenarnya bukan sepak bolanya tapi kehadiran masuknya warga Israel ke Indonesia ini. Ini yang membukti bukti bahwa Indonesia sudah terbuka dengan Israel. Itu masalahnya. Baik.
Oke, terima kasih Prof, ditahan dulu. Sekarang saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, ini pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan di Sabtu kemarin. Sebenarnya tidak ada hubungan diplomatik antara kita dan Israel. Itu tandanya memang secara harfiah kita tidak boleh menerima kedatangan secara resmi warga Israel ke Indonesia. Seperti itu kah? Secara hukum kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam hal ini pemerintah Indonesia dan pemerintah Israel tidak ada hubungan sama sekali. Itu pertama. Dan yang kedua, pengakuan kita atas kemerdekaan Palestina itu final. Tidak goyah oleh perkembangan apapun di dunia. Dan yang ketiga, penolakan kita atas Israel, apapun move pergerakan Israel di Majelis Umum PBB dan di Dewan Keamanan PBB, kita selalu bersama Palestina. Bahkan Ibu Menlu punya statement yang sangat keras. Dalam setiap helaan napas Indonesia ada Palestina di situ begitu. Tapi dalam kenyataannya kita harus akui dong, Israel ini kan anggota PBB kan. Dia bisa datang ke berbagai kegiatan event internasional yang dikelola oleh PBB. Dan saya pikir Bali sudah sering melakukan kegiatan event tersebut. Kegiatan event misalnya diselenggarakan oleh United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, ataupun oleh UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund, ataupun WHO, World Health Organization, yang diselenggarakan di Bali, dan wakil Israel datang. Tapi kan datang dalam kerangka PBB, dan untuk itu kita nerima. Tapi dalam kenyataannya kita juga harus mengakui dong, bahwa Israel itu menganut kewarganegaraan ganda ya. Seorang warga negara Israel dapat menjadi warga negara Amerika Serikat, kemudian negara-negara dalam Uni Eropa, Australia, dan dengan paspor ganda tersebut dia bisa masuk Indonesia dan secara resmi, walaupun dan dia tidak perlu declare bahwa dia adalah warga negara Israel. Oke, nanti hal itu yang akan saya tanyakan kepada Prof. Sudarnoto. Jikalau memang pernah terjadi, Prof, bahwa warga Israel masuk ke Indonesia entah tidak menggunakan paspor Israel tapi punya paspor lain tapi berhasil masuk ke Indonesia dengan agenda internasional. Nanti saya juga akan tanya kepada Bung Opan, apakah benar bahwa kontingen olahraga Indonesia untuk ajang olahraga lainnya pun pernah datang ke Indonesia tapi tidak ada penolakan? Sesaat lagi.